Hai Sobat Survei, kembali lagi di YouTube channel Indosurta Group dan kali ini saya berkesempatan untuk melakukan unboxing dan review dari salah satu produk yang kita jual. Ini adalah Garmin 78S. Oke, tanpa memperpanjang waktu, ayo langsung aja kita menuju poin yang pertama. Kita mau unboxing dulu Garmin 78S. Nah, di sini udah ada produknya, masih di dalam kemasan. Coba kita lihat dulu dari boxnya. Untuk boxnya tipikal warna Garmin, ada hitam gradasi putih gitu. Nah, terus di depannya ini udah ada gambarnya dari si Garmin 78S. Terus di sebelah kirinya ini dia ada beberapa tampilan layar, kayak model screenshot dari tampilannya dia gitu. Terus yang di sebelahnya lagi ini ada beberapa keterangan kayak package content-nya, itu ada apa aja di dalam box ini. Ada Garmin 78S, kabel, terus ada juga talinya sama manual booknya. Terus nah, di bagian belakang ini ada key feature dari Garmin C78S ini yang dituliskan dalam berbagai macam bahasa. Terus di sini juga masih ada beberapa tampilan kayak semacam screenshotnya gitu dari Garmin 78S. Oke, coba kita langsung buka aja. Nah, di dalam box dari Garmin 78S ini kita sudah mendapatkan satu unit kabel. Kabel ini bisa kita pakai untuk melakukan transfer data antara si Garmin 78S-nya menuju ke PC kita atau sebaliknya. Nah, kalau di Garmin 78S ini USB-nya adalah USB mini seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga ada tali kayak strap gitu. Nah, ini nanti bisa disangkutin, bisa dicantolin di unitnya atau si Garmin 78S-nya, nanti mempermudah kita kalau di lapangan sih kayak di bawah gitu ya. Kita nanti praktekin. Oke. Dan kemudian ini yang kita tunggu-tunggu adalah unit dari Garmin 78S. Nah, seperti ini. Terus nggak ketinggalan nih, di dalamnya juga ada manual book. Jadi teman-teman bisa cek aja di dalam sini tuh lengkap untuk cara penggunaannya, terus kemudian cara perawatannya dan lain sebagainya. Tertulis dalam 3 bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Thailand dan juga bahasa Indonesia. Oke, mungkin sekarang kita mau coba dulu ya, kita pasangkan tali ini ke si Garmin 78S-nya. Biasanya dari sini sih. Nah, gini aja, secara fisik sih dari Garmin 78S ini dia cukup ringan. Dia beratnya nggak lebih dari 300 gram, masih 200 sekian gram gitu. Nah, salah satu kelebihan atau kunci keunggulan dari Garmin 78S ini, dia sudah waterproof dan dilengkapi dengan IPX7. Bahkan dari spesifikasinya, dia bukan cuma tahan air, dia bisa mengambang di air. Jadi kalau misal kita lagi pakai di tengah laut, terus tiba-tiba nggak sengaja terjatuh alat ini masih aman karena dia masih bisa mengapung di atas air. Kemudian untuk beberapa key feature atau kunci keunggulan dari Garmin 78S ini kita bisa langsung lihat di dalamnya. Kita coba hidupkan. Oh ya, sambil nunggu hidup, di sini kita coba lihat dulu bentuk fisik dari Garmin 78S. Di bagian depan ini seperti produk pada umumnya, ada layar, terus kemudian ada beberapa tombol. Ini ada tombol untuk arahnya, ada kanan kiri atas bawah. Kemudian di sini ada tombol quit, ini adalah tombol power. Terus ini enter, menu, ini 2 tombol yang paling atas, ini digunakan untuk zoom in dan zoom out. Kemudian di sisi belakangnya, ini ada slot baterainya. Untuk Garmin 78S ini menggunakan 2 baterai ukuran A2. Terus kemudian untuk di sisi yang atasnya sini, ini ada beberapa port yang bisa kita gunakan.
Nah, biasanya yang paling digunakan adalah port yang USB mini ini. Kita sambungkan dengan kabel yang sudah didapatkan tadi. Oke, biasanya kalau Garmin 78S ini untuk penggunaannya ketika kita memasangkan baterai baru itu bisa digunakan sampai 20 jam. Nah, jadi kalau di Garmin 78S ini dia sudah berwarna ya tampilan layarnya. Jadi sudah lebih modern lah kalau dibandingkan dengan produk lain. Di simbol-simbolnya itu juga udah berwarna. Coba kita lihat di sini. Nah, banyak banget simbol dengan berbagai macam variasi warna dan juga bentuknya. Jadi mempermudah kita kalau misal kita mau nandain lokasi, kita bisa pilih aja simbol-simbol ini. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman masih ada yang bingung nih, output dari Garmin 78S ini apa? Nah, kalau dari Garmin 78S itu outputnya dalam bentuk atau formatnya GPX. Nah, kalau GPX itu biasanya kita bisa downloadnya melalui software yang dikasih dari Garmin, namanya Basecamp. Teman-teman bisa langsung search aja di Google itu karena teman-teman bisa langsung search aja, langsung download karena Garmin menyediakan software ini secara gratis. Nah, fungsi lain dari software ini bukan cuma untuk download aja, tapi juga bisa untuk memindahkan. Misal, karena di Garmin 78S ini dia memiliki internal memori sampai 1,7 GB. Nah, kita juga bisa menambahkan external memory karena di dalamnya ada slotnya juga di balik dari baterai ini. Kalau misal teman-teman ingin memindahkan data dari internal memory ke external memory, itu hanya cukup menggunakan Garmin Basecamp. Nah, kalau kalian tadi perhatiin di menu map ini, Garmin 78S itu dia sudah menyediakan peta yang ukurannya sudah satu dunia. Jadi kita bisa menggunakan di mana saja. Kalau misal kita beli di Indonesia, terus kita mau pakainya di negara yang lain itu juga bisa karena dia tidak terbatas. Kemudian kalau misal untuk keperluan yang spesifik yang membutuhkan base map yang lebih khusus lagi itu juga bisa dimasukkan. Nah, untuk memasukkan base map ini teman-teman bisa langsung kopikan melalui software yang Basecamp tadi. Nah, selanjutnya ini akan saya kenalkan apa sih menu-menu dasar dari Garmin 78S. Oke, kita lihat di menunya. Yang pertama di main menu, ini ada setup. Ini ada setup untuk melakukan pengaturan, mulai dari displaynya, terus kemudian tone atau suaranya. Jadi setiap kita pencet tombol itu mau ada suaranya atau enggak. Kemudian di sini juga ada map. Nah, map di sini ini yang bisa kita on off kan, dan kita juga bisa memasukkan jenis base map sesuai dengan lokasi tematik yang ingin sesuai dengan lokasi tematik dari pekerjaan kita. Kemudian di sini ada mode marine, kemudian ini juga ada mode. Kemudian di sini juga ada menu track di sini. Untuk menu track ini digunakan kalau kita ingin melakukan tracking. Kemudian, nah misal kalau teman-teman sudah melakukan tracking, terus kita ingin melihat bagaimana sih gambaran topografinya, teman-teman bisa langsung masuk ke menu elevation plot yang ada di sini. Nah, di sini nanti akan ditunjukkan bagaimana sih penampang melintang dari area yang teman-teman tracking. Terus di sini di Garmin 78S ini dia juga sudah dilengkapi kompas. Jadi sangat memudahkan buat teman-teman kalau misal dipakai ke dalam hutan untuk melakukan rintis atau di area-area yang sulit dilalui atau dimasuki alat berat. Nah Sobat Survei, jadi itu tadi gambaran singkat tentang Garmin 78S. Gimana menurut kalian? Simpel kan buat dipakainya? Nah kalau misal kalian punya pertanyaan bisa banget langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video Indosurta selanjutnya.